Shalom saudara kekasih dalam Kristus, berjumpa lagi dengan saya Aliudin. Saya hadir di ketinggian sangat cukup tinggi hari ini dengan pemandangan yang sangat bagus sebenarnya, tetapi kita tidak dapat lihat karena kabut. Kabut begitu hebat, luar biasa. Dengan ketinggian saya kurang tahu berapa tingginya saya saat hari ini. Dengan suasana kabut ya, kabut seperti ini tidak terlihat lagi. Inilah menunjukkan wilayah ini begitu hebat dan sangat luar biasa. Kami di ketinggian yang sangat luar biasa. Saya menyapa Anda saat hari ini dimanapun Anda berada. Ini Tuhan baik, sangat baik. Dia terus baik. Ya, saya hari ini akan memberikan kata-kata singkat ajakan kepada Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus. Firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia karuniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya tidak binasa. Ayat itu mengatakan karena begitu besar. Pertanyaannya saudara kekasih dalam Kristus, seberapa besar kasih Allah itu? Begitu luasnya tidak terhitung. Begitu luas, begitu dalam, begitu lebarnya Tuhan itu mengasihi manusia yang telah berdosa. Apa buktinya? Dia berikan Yesus, anaknya yang tunggal itu, Yesus. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Luar biasa yang dilakukan oleh Yesus. Dia taat, dia setia, dia melakukan yang benar, dia mengajarkan kehidupan ilahi, perbuatan yang luar biasa dari Tuhan. Tanda-tanda ajaib, kata-kata penuh hikmat, pengajaran-pengajaran yang sangat luar biasa, mujizat-mujizat dia lakukan. Luar biasa hadirnya Yesus itu di tengah-tengah dunia ini. Dia contohkan teladan hidup, dia tidak berdosa, dia tidak bersalah, dia melakukan yang benar, bukan yang salah. Tetapi apa yang terjadi? Dia dicemooh, dia dihina, dia dicaci, dia difitnah, bahkan dia dibunuh, dirajam, disalib. Dia disalib, darahnya tercurah untuk menebus dosa-dosa manusia. Saudaraku kekasih dalam Kristus, kita tidak bisa ditebus dengan korban binatang apapun. Korban apapun tidak sanggup menebus dosa di dalam kehidupan kita. Tetapi luar biasa kasih Allah, karena kasihnya, karena cintanya Bapa itu, dia berikan Yesus. Dia korbankan Yesus sehingga mati di kayu salib. Betul, dia mati di kayu salib dan darahnya tercurah untuk menebus dosa setiap manusia. Tidak bisa ditebus dengan korban binatang apapun, seperti saya katakan tadi. Potong binatang apapun itu, dia menjadi korban. Alkitab mengatakan anak domba yang tidak bercacat, dia tidak bersalah. Dia tidak melakukan kesalahan. Dia mengajar yang benar, menuntun, membimbing manusia, orang-orang pada saat itu untuk melakukan yang benar, bukan yang baik. Yang benar pasti baik. Tetapi saya beritahu saudara kekasih dalam Kristus, yang baik itu belum tentu benar. Luar biasa kebenaran itu. Dia tunjukkan, dia contohkan, dia beri teladan kepada murid-muridnya dan kepada pengikut-pengikutnya. Kata-kata penuh hikmat, penuh wibawa, penuh kuasa. Begitu banyak hal ilahi yang dia lakukan di tengah-tengah dunia ini. Pengikut banyak, orang melihat, orang memperhatikan, begitu hebat luar biasanya tanda ilahi itu. Karena kehidupan ilahi ada di dalam Yesus. Dialah orang yang dari surga sana datang ke dunia, menjemput, membawa, dia membuka jalan yang baru buat setiap manusia. Makanya berbahagialah setiap kita yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Dia buka jalan, dia menjamin,
Dia jaminan dalam hidup kita. Ayat lain mengatakan jikalau Allah di pihak kita, atas dasar apa kita takut? Atas dasar apa kita khawatir? Karena Allah ada bersama dengan hidup kita. Allah nyata dalam hidup kita. Sekali lagi berbahagialah siapapun engkau yang mendengarkan, menyaksikan kabar berita sukacita hari ini. Berbahagialah engkau yang percaya, yang meyakini dengan imanmu bahwasanya Yesus mati di kayu salib. Darahnya tercurah untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Inilah begitu hebatnya Tuhan itu. Begitu dalamnya kasihnya. Begitu luas kasihnya. Begitu lebar kasihnya kepada setiap manusia dan kita. Sehingga dia rela. Filipi mengatakan dia taat setia sampai mati di kayu salib. Dan dia mati. Dia mati bukan setengah mati. Dan dia bangkit. Dia tunjukkan kepada pengikut-pengikutnya. Ratusan orang menyaksikan. Dan dia bangkit naik ke surga. Dia duduk di tahta Allah Bapa. Dia bersabat. Dia menyediakan tempat buat kita. Dan mencurahkan rohnya yang kudus. Yang kita imani. Yang kita percayai. Bahkan yang kita rasakan. Kita dapat merasakan Tuhan. Tuhan bukan bentuk benda sesuatu. Contohnya batu, kayu, patung. Dia roh. Dia ada. Dia nyata. Dia dapat kita rasakan. Dia dapat kita nikmati. Inilah dia Tuhan yang terus mengasihi, mencintai setiap kita semua orang-orang berdosa. Tuhan itu mencintai orang berdosa. Tetapi dia sangat benci dengan dosa. Siapapun engkau yang mendengarkan suara saya ini, dimanapun, kondisi apapun, mungkin engkau terpuruk, mungkin engkau terus-menerus jatuh dalam dosa. Saya ingatkan hari ini, datanglah kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Yesus mengasihimu, Dia mencintaimu, Dia ada, Dia nyata. Ya, Dia nyata sampai saat hari ini. Kita dapat kecap, kita dapat rasakan, kita dapat nikmati lewat kekuatan rohnya yang kudus. Sekali lagi berbahagialah setiap kita yang mempercayai Kristus Yesus Tuhan dalam hidup kita. Amin saudara dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, Engkau ajaib, Engkau Tuhan yang patut kami puji. Kami sembah karena Engkau yang telah mengasihi kami. Kami manusia berdosa dan kami condong jatuh dalam dosa. Tetapi luar biasa, Engkau rela mati di kayu salib. Darah-Mu tercurah untuk menebus dosa kami, masalah kami, persoalan kami, ekonomi kami, segala aspek kehidupan kami. Kami percaya Engkau Tuhan terus berbelas kasih kepada setiap kami. Kami yakin dan percaya dosa kami telah ditebus karena curahan darah-Mu di kayu salib. Kami imani, kami sekarang percaya, dan roh-Mu yang kudus ada nyata dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.